Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik sebab kita tidak pernah tidak bersama Kristus. Ya, sejak kita percaya kepadanya, Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita dan sampai selama-lamanya menyertai kita, menjadikan kita milik kesayangannya abadi. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan Saulus. Ya, pertobatan Saulus. Nah, saudara-saudara, apa sih artinya bertobat? Dalam bahasa Yunani, metanoia, bertobat itu berarti berbalik arah, saudara-saudara. Berbalik arah. Apanya yang berbalik? Pertama-tama harus pikiran kita. Jadi pertobatan sebenarnya sesuatu yang terlebih dahulu berlangsung secara batiniah, saudara-saudara. Dan buahnya baru secara lahiriah. Jadi orang yang bertobat sebenarnya adalah orang yang pikirannya diubahkan oleh firman Tuhan. Yang tadinya mengandalkan dirinya sendiri, kini mengandalkan Tuhan. Yang tadinya berusaha menyempurnakan dirinya dengan kekuatan usahanya sendiri, akhirnya melihat Kristus sebagai sumber segala kesempurnaannya. Dari pribadi yang berusaha menyelamatkan dirinya, menjadi pribadi yang memberi dirinya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu pertobatan, saudara-saudara. Dan kalau kita bertobat, arahnya harus jelas. Bertobat yang benar tidak hanya berhenti daripada kejahatan, tapi bertobat yang benar adalah kita bertobat kepada Kristus. Dan buahnya adalah meninggalkan segala kejahatan, saudara-saudara. Nah, ada sebuah kisah menarik di Alkitab. Ini pertobatan Saulus. Saulus sebenarnya orang yang merasa dirinya tidak butuh pertobatan. Apa sebabnya? Karena dia sebagai seorang Farisi dengan mazhab atau aliran yang paling ketat pada waktu itu sangat menjaga dirinya. Bahkan dia berkata bahwa dia lebih maju daripada teman-teman angkatannya pada waktu itu. Jadi sebagai seorang muda, dia orang yang sangat saleh sekali. Menjadi model dan sangat dikagumi oleh banyak orang karena kesalehannya. Bahkan saking salehnya, saudara-saudara, dia juga bertindak dengan keras terhadap segala ajaran yang bertentangan dengan keyakinannya pada waktu itu. Bayangkan, dia tidak hanya menghidupi keyakinannya secara pribadi, tapi dia juga, saudara-saudara, mengejar, menangkap, memenjarakan orang-orang yang dia anggap mengganggu apa yang dia yakini, saudara-saudara. Jadi secara pribadi pada waktu itu dia merasa dirinya tidak perlu pertobatan. Tetapi Tuhan melihat dia harus bertobat. Saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan hanya melihat Saulus. Ketika Tuhan melihat semua orang, Tuhan juga melihat semua mereka harus bertobat. Termasuk kita juga. Bukankah kita pun juga membutuhkan pertobatan? Sehingga kita akhirnya menerima Kristus. Dan di dalam Kristus kita terus memberi hati dan juga pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Ini dia. Orang yang memberikan pikiran hatinya diperbaharui oleh firman Tuhan sebenarnya hidup dalam pertobatan, saudara-saudara. Jadi tidak hanya semata-mata sibuk mengaku dosanya setiap hari, lalu setiap kali doa makan ngaku dosa, doa tidur ngaku dosa, doa mau pergian ngaku dosa. Semuanya ada pengakuan dosa. Seolah-olah dosanya nggak selesai, saudara-saudara. Tapi yang benar sebenarnya adalah kita memberi hati pikiran kita diubah oleh Tuhan. Selalu semakin surut dengan firman Tuhan. Dan hati pikiran yang seturut dengan firman Tuhan akan berbuah dalam iman. Punya iman, hatinya penuh percaya kepada Tuhan, tidak dikuasai ketakutan, tidak juga dikuasai kekhawatiran, dan akhirnya berbuah dalam pelbagai bajikan, saudara-saudara. Nah, Saulus bagaimana ceritanya dia kok mau bertobat, saudara-saudara? Padahal dia merasa nggak butuh. Nah, unik sekali pada waktu itu, ketika Saulus itu sedang sibuk, saudara-saudara, mengejar orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara, yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah, kepada Sang Pencipta dengan cara yang berbeda. Ya, sebab orang Kristen tidak hanya memandang Sang Pencipta sebagai Tuhan yang ada di sana, tapi juga Tuhan yang telah datang ke dunia menjadi manusia, yang mewahyukan dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus, yang hukumnya adalah kasihilah musuhmu, saudara-saudara. Jangan mengutuk, tetapi berkatilah, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dianut oleh Saulus pada waktu itu. Yang populer pada waktu itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, saudara-saudara. Ya, bencilah musuhmu dan lain sebagainya. Tapi Kristus membawa ajaran yang berbeda sekali. Sebab Kristus sendiri, yakni Allah yang menjadi manusia itu bertindak. Hadir sebagai sang penyelamat. Sang penyelamat bagi siapa? Bagi manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagi manusia yang dosanya sangat banyak. Bagi manusia yang bahkan sebenarnya tidak punya harapan lagi, sudah hopeless, saudara-saudara.
Tapi Kristus datang. Dia mengerjakan segala tuntutan, hukum, firman Tuhan secara sempurna. Menanggung segala penghukuman dosa kita. Mati dan bangkit kembali mengalahkan kematian. Dan bertahta kembali memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang mau percaya. Saudara-saudara. Berbahagia kita yang sudah percaya. Nah, Saulus pada waktu itu merasa tidak butuh pertobatan. Tapi ketika dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen pada waktu itu, ada yang dipenjarakan, ada yang dianiaya, bahkan ada yang dihukum mati, saudara-saudara. Di jalan pada waktu itu, disitulah dia berjumpa dengan Kristus. Bayangkan. Dia barangkali tidak pernah bermimpi akan berjumpa dengan Yesus Kristus itu. Sebab dia nggak percaya kepadanya. Dia hanya percaya, dia pernah ada dan sudah mati. Dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kembali bertahta di sorga. Dan punya kuasa di bumi. Dan sekaligus memegang kunci kerajaan maut, saudara-saudara. Dia tidak percaya hal itu. Tapi di kondisi itu, pada waktu itu, ketika dia berjalan dari Yerusalem ke kota Damsyik, saudara-saudara, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Tuhan sendiri menyatakan diri kepadanya dalam terang yang lebih terang daripada matahari. Bayangkan, melihat matahari saja sudah membuat mata kita kunang-kunang. Ya. Apalagi melihat terang yang melampaui terangnya matahari. Dan pada waktu itu, ketika itu terjadi, kuda yang Saulus tunggangi kaget, saudara-saudara, menjatuhkan Saulus. Dan dia mendengar suara dari langit yang berkata seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudara. Sebenarnya secara lahiriah tidak pernah Saulus secara langsung menganiaya Kristus. Bahkan dia tidak muncul ketika penangkapan dan juga penyaliban Yesus Kristus. Saudara-saudara. Nah, ada di situ dia tercatat. Ya. Entah dia berperan di belakang layar, itu juga tidak dicatat. Tapi yang jelas secara langsung dia tidak mengerjakan hal itu. Tapi kenapa Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudara. Kemudian dalam kondisi itu, ketika matanya tidak sanggup melihat lagi, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa jawab Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudara, ini yang Tuhan Yesus nyatakan kepadanya. Sebab Yesus Kristus itu tidak hanya Tuhan yang di sana, ya. Dia Tuhan yang di sini. Bahkan dia telah mengidentifikasikan dirinya bersama dengan umatnya, saudara-saudara. Jadi apapun yang seseorang lakukan kepada umat Tuhan, pengikut Kristus, itu sama artinya dengan mengerjakan itu kepada Kristus, saudara-saudara. Jika ada orang yang memberkati umat Tuhan, sama dengan memberkati Kristus atau memuliakan Kristus. Kalau ada orang yang menganiaya umat Tuhan, itu sama artinya dengan menganiaya Kristus, saudara-saudara. Tentu kita sebagai para pengikut Kristus, bagian dari tubuh Kristus, gereja Tuhan yang rasuli, yang esa, pasti mengikhtiarkan supaya gereja itu terbangun dengan baik. Ya, bukan gedungnya semata, tapi orang-orangnya. Gereja semakin bertumbuh secara kualitas. Kemudian akhirnya buahnya ada secara kuantitas. Saudara-saudara. Hal-hal semacam itu pasti kita kehendaki. Itu yang kita inginkan. Nah, ketika kita menghendaki hal itu sama dengan kita menghendaki supaya Kristus dimuliakan, saudara-saudara. Tapi Saulus pada waktu itu mengerjakan hal yang sebaliknya. Dia menganiaya umat Tuhan, dia kira tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Tapi justru Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Selama 3 hari, Saulus tidak sanggup melihat, matanya buta. Dia tidak makan, tidak minum, sebab dia sedang bertanya sebuah pertanyaan besar pada waktu, siapakah engkau Tuhan? Yang sudah dijawab, tapi jawabannya pun juga harus dia renungkan baik-baik. Sebab dia tidak bisa mengerti jawaban yang indah itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengutus hambanya, Ananias, seorang pengikut jalan Tuhan yang sudah senior. Usianya sudah cukup lanjut dan dia datang kepada Saulus. Tidak mudah memang tugas ini. Sebab dia bergumul, Tuhan, orang ini sudah mengerjakan banyak kejahatan kepada umatmu. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Gitu, saudara-saudara. Ananias pergi dan mendoakan Saulus. Ketika Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan dia berdoa, saudaraku Saulus, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau.
maka selaput yang membutakan mata Saulus berguguran, saudara-saudara, dan dia kembali melihat. Dia makan dan minum, kekuatannya pulih kembali. Dia memberi diri dibaptis sebagai tanda kesaksian di hadapan Tuhan dan manusia bahwa dia mengikut Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, sejak saat itu dia mengkhotbahkan Yesus, kemana-mana dia cerita tentang apa yang Tuhan lakukan kepadanya dan siapa Yesus sesungguhnya. Saudara-saudara, itu yang Saulus lakukan, dan namanya berubah. Saudara-saudara, artinya yang kita kenal dari Saulus menjadi Paulus, ya, sebab dia memberitakan Injil ke seluruh belahan dunia ini, pemberita Injil yang internasional levelnya, saudara-saudara. Nah, pertobatan Saulus itu, saudara-saudara, ada ringkasannya, ya. Saya akan bacakan ringkasannya bagi kita yang berbunyi demikian dari 1 Timotius 1:13, saudara-saudara. 1 Timotius 1:13 yang berbunyi demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perubahan Saulus dapat dicatat dengan 3 poin besar. Yang pertama, Tuhan mengubah dia dari penghujat menjadi seorang pemuja. Ya. Penghujat Kristus diubah menjadi pemuja Kristus. Bayangkan, bagaimana seseorang menghujat Kristus? Tentu yang paling gampang dengan kata-kata. Rasul Paulus, ya, nama baru dan juga pelayanannya menyebut Saulus adalah sebagai Rasul Paulus. Saudara. Dia pernah berkata begini, tak seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus, jikalau dia punya Roh Kudus, kan gitu. Dan tak seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan jikalau tanpa daripada Roh Kudus. Barangkali Yesus pernah dikutuki oleh Paulus ketika dia masih menjadi manusia lamanya sebagai Saulus, saudara-saudara. Barangkali dia pernah mengucapkan kata-kata yang sangat jahat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan itu indah sekali. Segala hujat anak-anak manusia kepada Bapa dan kepada anak akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang menghujat Allah, yang menghujat Yesus Kristus akan diampuni. Tapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Siapakah yang menghujat Roh Kudus? Mereka yang menolak Yesus sekalipun telah mendengarnya dan menolaknya sampai akhir hayatnya. Dan puji Tuhan, Saulus sempat menolak Yesus Kristus dengan hebat, bahkan menganiayanya umatnya, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang kepadanya dan saudara-saudara akhirnya membuat Saulus bertobat menjadi Paulus. Berubahlah dia jadi seorang penghujat, dari seorang penghujat menjadi seorang pemuja. Luar biasa, ya. Semua orang yang bertobat pasti suka memuja Kristus, saudara-saudara. Beberapa orang, ya, bukan beberapa orang sebenarnya, semua orang sesungguhnya yang mengalami hal ini. Ketika ia memuja Kristus, apa yang dirasakan? Damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada hadirat Tuhan yang indah sekali. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat tersingkir ketika Kristus dipuja, sebab dia Tuhan yang sejati. Ketika Tuhan yang sejati dipuja, damai sejahtera mengalir. Roh-roh jahat pergi menyingkir. Ada damai yang dalam, memberi kelegaan, memberi kedamaian, bahkan memulihkan. Berikutnya perubahan yang kedua, apakah yang terjadi dengan Paulus, dari Saulus menjadi Paulus itu, saudara-saudara? Dikatakan bahwa dia diubahkan dari penganiaya menjadi orang yang mengasihi gereja Tuhan. Dari penganiaya menjadi pengasih gereja Tuhan. Bayangkan. Sebenarnya bukan hanya sekedar pengasih, dia peduli, gitu ya. Tidak hanya itu. Paulus Tuhan pakai untuk banyak sekali menanam gereja. Menanam gereja itu istilah yang bermakna organisme, saudara-saudara. Mengapa nggak dipakai istilah membangun gereja? Karena jika lo pakai membangun gereja, seringkali kita berpikir gereja itu gedungnya. Tapi kalau menanam gereja, kita ingat dengan tumbuh-tumbuhan, bukan? Ketika kita menanam buah mangga, apa yang akan tumbuh? Pohon mangga. Ketika menanam buah nangka, apa yang tumbuh? Pohon nangka, saudara-saudara. Jadi Paulus sebenarnya dipakai oleh Tuhan menanam gereja di mana-mana. Bahkan dia menanam gereja di tempat-tempat yang belum pernah ada orang ke sana. Bayangkan. Sebuah tindakan pelayanan dan misi yang indah sekali sebenarnya. Tentu dia bisa mengerjakan semua ini bukan dari kuat gagahnya. Sebab ketika dia bertobat, saudara-saudara, dia mulai mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab kalau dia nggak mengandalkan Tuhan, dia nggak bisa. Dan dia tidak punya jalan lain selain dia mengandalkan Tuhan.
Sebab terbukti di mana-mana, kemanapun dia pergi, penganiayaan, ancaman, mengejar dia, saudara-saudara. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa melindungi dia. Dia tidak bisa mati sebelum tugasnya selesai di muka bumi ini, saudara-saudara. Sebab dia tahu dia harus memberi buah bagi Kristus, ya. Jadi penganiaya jemaat menjadi pembangun jemaat, penanam gereja, saudara-saudara. Orang yang mendirikan persekutuan di mana-mana. Nah, saudara-saudara, persekutuan itu sebenarnya tidak bisa disingkirkan, ya. Gereja itu persekutuannya tidak bisa disingkirkan. Sekalipun di beberapa tempat ada gereja yang teraniaya atau gereja yang seolah-olah mengalami penurunan jumlah tertentu gitu. Tapi sebenarnya esensinya gereja tidak pernah berkurang, menurun. Tapi gereja itu bisa berpindah tempat, saudara-saudara. Jikalau kita sebagai orang percaya yang sudah Tuhan percayakan kerajaannya, artinya kuasanya, dipercayakan keselamatan daripadanya, diberikan anugerah demi anugerah itu, saudara, tidak mau sungguh-sungguh, tidak melayani dengan sukacita, tidak memberitakan kabar baik, maka tongkat estafet iman itu barangkali sulit untuk diteruskan. Tapi jikalau kita melayani Tuhan dengan sukacita, hidup penuh syukur, saudara-saudara, kita berkebajikan, beribadah dengan gembira hati, maka disitulah gereja Tuhan akan berkembang dengan indah. Persekutuannya kuat, melampaui gedung, melampaui tembok-tembok. Itu yang terjadi. Berikut yang ketiga, apakah perubahan yang terjadi dalam diri Saulus yang menjadi Paulus ini, saudara-saudara? Dia diubah dari seorang ganas menjadi orang yang lemah lembut, ya. Orang yang ganas, dia seperti binatang buas yang memburu gereja Tuhan pada waktu itu, yang memburu orang-orang percaya. Tapi dari seorang ganas menjadi orang yang lemah lembut, apa artinya? Apakah dia berubah jadi lemah gemulai, kata-katanya syahdu? Enggak juga seperti itu. Lemah lembut artinya orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, yang hatinya teachable, hatinya mau diajar, saudara-saudara, dan yang selalu mau diperbaharui oleh Tuhan. Jadi pribadi yang lebih indah, pribadi yang lebih berbuah, ya. Sebab di dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Hidup dalam pertobatan, pembaharuan hati dan juga pembaharuan pikiran, membawa kita pada akhirnya kepada rencana Tuhan yang maha mulia. Manifestasi Kristus makin nyata, bersinar, dan terjadi secara indah dalam hidup kita. Kita semua harus jadi orang yang lemah lembut, apapun barangkali pembawaan kita, ya. Apapun yang barangkali menjadi ciri khas kita. Ada orang yang tegas, ada orang yang memang lembut, ada orang yang ya mungkin biasa-biasa aja. Tapi dalam semuanya itu, saudara-saudara, hatinya lemah lembut. Dalam ketegasannya, dia tegas dalam hikmat Tuhan. Dalam kelembutan tutur katanya, ada kuasa. Dalam hal-hal yang nampak biasa dalam dirinya, termanifestasi buah yang luar biasa. Kan begitu. Sebab, saudara-saudara, hati kita telah diubah menjadi lemah lembut, sehingga Kristus dapat menyatakan dirinya dengan leluasa melalui kita. Nah itu dia, saudara-saudara. Jikalau Tuhan bisa mengubah Saulus menjadi Paulus, mengubah dia dari penghujat menjadi pemuja Kristus, mengubah dia dari penganiaya menjadi penanam gereja, mengubah dia dari seorang yang ganas menjadi orang yang lemah lembut, tentu Tuhan juga bisa mengubah hidup kita. Perubahan bisa datang seketika, tapi perubahan juga bisa datang berangsur-angsur. Yang penting hati pikiran kita selalu diperbaharui. Hidup dalam pertobatan, memberi diri diperbaharui firman Tuhan, pikiran dan juga hati kita. Buahnya apa? Makin penuh imanlah kita, makin penuh dengan kebajikan, melayani dengan sukacita, beribadah dengan gembira, dan kita saudara-saudara semakin menyadari bahwa dalam banyak hal hidup kita bukan kuat gagah kita, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam kita, melalui kita, dan hidup kita berbuah manis